Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai yang ke-31. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai yang ke-31. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memiliki kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka
sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini renungan terambil dari kitab Yesaya pasal 40. Hari ini mari bersama, saya mengajak kita semua untuk belajar bersama mengenai sejarahnya. Dalam Yesaya pasal 40 sampai 55, kita mendapatkan sebuah gambaran karya seorang nabi zaman pembuangan yang memberitakan keselamatan, memuji, berdiskusi. Yesaya suka mengulangi pikirannya. Ia pandai melukis dan menimbulkan kesan. Meski gambaran yang diberikannya tidak begitu tajam, namun Yesaya berusaha meyakinkan pendengar-pendengarnya. Yesaya 40 biasa disebut dengan Deutero Yesaya, atau biasa disebut Yesaya kedua, yang dialamatkan kepada orang-orang buangan di Babel. Beberapa tahun sebelum kerajaan itu jatuh ke tangan Raja Parsi, Koresi, pada tahun 538 sebelum Masehi. Nah, hari ini kita coba bicara lebih banyak mengenai siapakah orang-orang buangan itu. Menurut suatu catatan para penutup kitab Yeremia pasal 52 ayat 28 sampai 30, 4.600 orang Yehuda dibawa ke Babel dalam 3 gelombang. Rentang waktunya itu di antara tahun 598 dan 582 sebelum Masehi. Mungkin hanya kaum pria yang terhitung dalam angka itu, sehingga jumlah jiwa seluruhnya mencapai 15 sampai 20 ribu orang. Mengingat bahwa anggota keluarga ikut dipindahkan. Orang-orang buangan ini berasal dari golongan atas di Yerusalem dan negeri-negeri sekitarnya, dan terdiri atas kaum bangsawan, imam dan pegawai tinggi, ditambah dengan beberapa ratus ahli dan tukang serta tuan-tuan tanah di sekitar kota. Mereka dibolehkan tinggal bersama-sama dan menetap dekat Babel. Di sana mereka diizinkan mendirikan rumah-rumah, bertani dan berdagang, memelihara agama dan budaya sendiri. Namun mereka diharuskan kerja rodi pada saat tertentu dan selalu menuruti perintah-perintah penguasa Babel. Sebab pasti bahwa orang-orang buangan itu berhubungan dengan saudara-saudaranya yang tinggal di daerah Yehuda yang menjadi provinsi kerajaan Babel. Seperti semua orang yang dijajah dan dibuang, mereka mengingat akan kebesaran bangsanya pada masa silam dan mengidam-idamkan pembangunan baru. Pada tahun-tahun ketika Koresi makin berpengaruh, itulah nabi yang kita sebut Yesaya bagian kedua membawa firman Allah kepada orang buangan di Babel. Kira-kira di antara 546 dan 538 sebelum Masehi. Pada saat itu orang Yahudi sudah menderita 40 tahun lamanya di bawah kuasa Babel. Dan dalam masa-masa ini umat Tuhan bertanya, apakah Tuhan tidak setia lagi dan membiarkan umatnya menderita terus-menerus?
Atau apakah Tuhan tidak sanggup meloloskan umatnya dari kuasa Babel dan dewa-dewanya? Sebagian orang Yahudi tidak berani percaya lagi dan mencari pertolongan entah kepada dewa-dewa alam yang kebaktiannya tak pernah hilang di Palestina, entah kepada penyesuaian diri dengan budaya dan agama Babel. Namun di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, ternyata masih ada umat Tuhan yang setia, yang sadar dan merenungkan bahwa berulang-ulang Tuhan memperingatkan umat yang jahat itu melalui nabi-nabinya, lalu menghukumnya untuk membawa orang-orang yang percaya itu kepada ketaatan. Mereka mau mendengarkan Tuhan secara baru, mengasihi Tuhan dan menuruti kehendak-Nya, agar akhirnya mereka memperoleh kembali anugerah-Nya, yaitu janji pemulihan yang datangnya dari Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Yesaya pasal 40 hari ini yang dapat kita pelajari untuk di masa kini, ada 3 bagian. Yang pertama, bahwa ada hukum sebab akibat yang kita perbuat sendiri di masa lalu dengan ketidaktaatan kepada Tuhan, yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Maka hari ini, kalau kita mendapati hidup kita dengan segala keadaan baik maupun buruknya, semua itu tidak terlepas dari perbuatan kita, tidak terlepas dari tindakan dan keputusan kita di masa lalu. Dan hari ini pasti akibatnya kita tuai. Yang kedua, bahwa belajar dari bangsa Israel di masa pembuangan, ketika menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang berat di dalam kehidupan mereka, mereka lebih cenderung untuk menyalahkan, meragukan, menuduh Tuhan, menghakimi Tuhan, bahwa Tuhan tidak adil dan tidak sanggup untuk mengatasi masalah mereka, sehingga membuat mereka mencari pertolongan yang lain. Bukankah kalau kita mau merefleksi dan merenungkan, bukankah hal yang sama juga yang sering kita lakukan di masa kini? Ketika kita menghadapi masalah yang berat, masa sulit, pergumulan yang sulit, yang membuat berantakan hidup kita, kita kemudian dengan mudah menyalahkan Tuhan dan mundur dari persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Hal yang perlu kita lakukan adalah merefleksi hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar sesuai dengan perintah dan jalannya Tuhan atau tidak? Sehingga kita menemukan sisi baik, menemukan sisi positif ketika di tengah masa sulit, ketika di tengah masa-masa sukar, kita dapat melihat hal-hal yang baik dan hal yang positif di tengah masalah. Yang ketiga, setiap kesulitan, setiap masalah, setiap kesusahan maupun penderitaan yang kita alami hari ini, semua ada tujuan dan rencananya Tuhan. Mau nggak kita dengan sadar merenungkan bahwa baik maupun buruknya kita sampai di titik ini, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita untuk belajar taat, belajar setia kepada Tuhan, belajar mendengarkan dan memprioritaskan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan ingin membawa kita kembali kepadanya dan mau memulihkan seluruh hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang kepada kita semua hari ini, mau atau tidak diingatkan Tuhan? Mau atau tidak dibawa kembali oleh Tuhan melalui banyak peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita? Mau atau tidak dibawa kembali oleh Tuhan melalui banyak proses dalam hidup kita hari ini? Mari dijadikan sebagai bahan perenungan, menyadarkan hidup saya dan saudara, dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali. Semua tindakan, keputusan kami pasti ada sebab dan pasti ada akibatnya. Kami juga belajar berefleksi hidup kami dengan Tuhan. Kami juga belajar hari ini bahwa semuanya ada rencana Tuhan, semuanya ada tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami
untuk mau diingatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya.